Kasih bangun oleh anak almarhum, katanya begini, Ustadz, tolong lihat saya punya papa, sudah tidak bangun-bangun. Saya tak kaget, kasih bangun itu, saya bilang, kenapa sana papanya Iki di sebelah, tidak bangun-bangun lagi katanya. Saya kemari lihat Pak, saya lihat sudah diangkat dari kamar mandi. Ya, kita kan juga tahu melihat, kalau saya lihat awal mukanya itu memang orang sudah meninggal. Periksa-periksa, hati bilang bagaimana Ustaz? Saya bilang tunggu, saya panggil Om Ali. Padahal saya sudah yakin ini meninggal dunia. Cuma saya gugup juga saya, ya. Karena ini namanya tiba-tiba panggil istri saya karena kebetulan suster. Saya bilang, coba kau periksa sesuai kamu punya ilmu kesehatan. Kalau secara ilmunya Ustadz ini sudah meninggal ini. Ternyata memang benar bapak ibu-ibu. Subhanallah, almarhum ini dengan saya bertetangga belum lama bapak ibu-ibu. Mereka ini baru 1 tahun, ya sekitar 1 tahun lah. Ini kan rumah almarhum Ustadz Jumadin. Setelah itu mereka sama jatuh sama Ati. Saya bertetangga dengan beliau ini baru sekitar 1 tahun. Cuma karena sama-sama sibuk, ya. Saya datang pulang dari ceramah biasa dari Tinombo kemari 1:30, 1:30 dia sudah keluar ke pasar. Jadi saya pulang, dia pulang ke rumah, saya belum datang. Jadi jarang sekali ketemu. Ya ketemu aku lihat begitu. Ya karena kesibukan. Tetapi selama bertetangga tidak pernah ada kejadian apa-apa. Saya menganggap beliau ini orang yang bertetangga baik, saling menghargai. Itulah namanya hak bertetangga. Kita harus walaupun jarang ketemu, jarang berjumpa, tetapi ada hak-hak tetangga yang harus kita lakukan. Dan alhamdulillah ini beliau selama bertetangga dengan saya, selama ada di tempat ini tidak pernah ada kejadian apa-apa. Jadi saya anggap beliau sukses dalam bertetangga. Subhanallah, beliau ini seperti yang kita tahu, beliau ini adalah seorang pedagang. Bahkan subuh sudah jalan. Dalam hadis-hadis Nabi SAW dijelaskan, man kharaja min baitihi, barang siapa yang keluar dari rumahnya litalabil halal, untuk mencari rezeki yang halal, yang dia niatkan untuk diberikan kepada anak dan istrinya, ya'ti yaumal qiyamah wajhukal badar, maka dia akan datang di hari kiamat dengan muka seperti bulan purnama. Subhanallah, jadi jangan anggap remeh orang-orang yang bekerja. Orang lain masih tidur, dia sudah keluar rumah. Tergantung niatnya. Kalau niatnya benar-benar bekerja seperti almarhum, niatnya bekerja untuk menghidupi anak-anaknya, insya Allah inilah bagian daripada jihad. Jihad tidak harus perang. Jihadnya orang yang bekerja, jihadnya pada saat kerja. Jihadnya para guru ketika mengajar. Jihadnya para istri ketika dia melayani suami, mempersiapkan makanan dan sebagainya, itu adalah jihad. Maka pahala jihad ini insya Allah bisa kita dapatkan kalau benar-benar kita bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Almarhum Bapak Iki ini, almarhum Muzakir Lakoro ini seorang yang kuat dalam mencari rezeki. Insya Allah bagian daripada rezeki yang selama ini dia cari menghasilkan anak-anaknya. Kita cuma berharap anak-anak almarhum ini mudah-mudahan ke depan menjadi anak-anak yang soleha, amin. Masih kecil-kecil. Kalau saya lihat ini Iki yang besar, selain itu masih kecil-kecil. Berharap saja mudah-mudahan mereka menjadi anak yang soleh, anak soleha. Sebab modal utama orang tua itu tidak harta, bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau kita punya harta, berapa harta kita? Mau setengah dunia ini milik kita. Ketika kita tinggalkan, harta itu akan bermanfaat manakala anak-anak kita bisa manfaatkan harta itu. Yang kita tinggalkan sama anak-anak kita ini adalah keyakinan. Yang kita tinggalkan dan kita wariskan kepada anak-anak kita ini adalah kepatuhan kepada Allah. Jadi ketika kita meninggal dunia, kita tidak ringan hati kita. Kenapa banyak orang susah meninggal, bapak ibu? Susah mau keluar napasnya, gelisah dia. Bukan saja mungkin amalnya bagus, tapi kenapa dia gelisah? Kegelisahan ini kadang-kadang dia pikirkan anaknya. Bagaimana kalau saya meninggal dunia, anak-anak saya bagaimana?
Ya, bagaimana anak-anak saya apakah bisa beribadah pada Allah? Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi Yusuf ketika mau meninggal dunia, apa yang mereka sampaikan? Dia panggil anak-anaknya, baru dia bertanya, ya bunayya, wahai anakku, ma ta'buduna min ba'di, setelah aku meninggal nanti siapa yang kamu sembah wahai anakku? Apakah nanti ketika papamu meninggal ini kamu masih Islam apa tidak? Apakah kamu masih menyembah Allah apa tidak? Ini yang harus kita risaukan. Tetapi orang tua zaman sekarang yang mereka risaukan bukan ma ta'buduna min ba'di, apa yang kamu sembah setelah aku meninggal, tapi yang mereka risaukan ma ta'kuluna min ba'di. Nah, kalau papa mati, mama mati, kamu mau makan apa? Kamu mau kerja apa? Padahal semuanya ini diatur oleh Allah. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada pun barang yang melata di dunia ini. Binatang melata saja, Pak. Ular, ulangai, apa semua. Kecuali semuanya sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak usah khawatir dengan rezekinya anak-anak. Anak-anak punya rezeki insya Allah masing-masing. Ya. Bahkan dalam Al-Qur'an Allah lebih pertegas lagi. Wala taqtulu auladakum khasyata imlak. Jangan sekali-kali kamu membunuh anakmu gara-gara takut miskin. Bagaimana sejarahnya ini? Sejarahnya begini. Di zaman jahiliyah, zaman sebelum ada Islam, ya, zaman sebelum Nabi Muhammad diutus, kalau orang-orang jahiliyah itu, mereka kalau ada anak-anaknya mereka tidak suka, mereka bunuh, Pak. Mereka bunuh, mereka kubur hidup-hidup. Misalnya dia punya target, kita punya anak 2 saja, laki-laki, tiba-tiba hamil, keluar perempuan atau keluar laki-laki, karena sudah sesuai target, dia bunuh anaknya, ditanam hidup-hidup. Itu zaman jahiliyah dulu. Tetapi ini lebih parah. Zaman jahiliyah modern ini lebih parah dari zaman jahiliyah dulu. Kalau orang zaman jahiliyah dulu, lahir dulu anak itu baru dibunuh. Nah sekarang belum lahir anak sudah dibunuh, bapak-bapak, ibu-ibu. Dikasih gugur kandungan. Hati-hati, ya, yang menggugurkan kandungan itu dosanya 10 kali lipat dari membunuh. Sekarang ini begitu, tidak mau dapat anak, tidak bakabe, begitu tiba-tiba kasih gugur saja, mumpung belum lama. Astagfirullah. Dan semua yang terlibat, baik ibunya, papanya, dokter termasuk, dukun juga. Ada sekarang itu dukun-dukun yang mau kasih gugur, hati-hati, Anda mendapat dosa membunuh, bapak-bapak, ibu-ibu. Allah, wala taqtulu auladakum khasyata imlak, nahnu narzuqukum. Kami, kata Allah, yang akan beri rezeki mereka. Kita tidak perlu khawatir dengan rezeki anak-anak kita. Akan tetapi yang kita khawatirkan adalah bagaimana Islam anak-anak kita nanti. Apakah setelah mereka kita tinggalkan masih sholat apa tidak? Apakah mereka masih pegang agama ini apa tidak? Islam 10 tahun, 20 tahun akan datang, tidak akan pernah hilang dari dunia ini. Islam tidak akan hilang selama dunia ini masih ada. Tetapi tidak ada jaminan anak kita masih Islam setelah kita. Ini yang harus kita waspadai, bapak-bapak, ibu-ibu. Oleh karenanya, di mana-mana diajarkan kepada kita. Orang-orang tua dulu, orang-orang tua kita, mereka punya pendapat banyak anak banyak rezeki. Itu dulu. Tetapi sekarang itu berubah, ya. Zaman sekarang ini banyak anak, bencana banyak. Sebab apa? Zaman dulu beda dengan zaman sekarang. Zaman dulu banyak anak-anak kita jam 10 sudah tidak ada lagi di luar, sudah masuk ke rumah tidur. Ya, karena zaman dulu belum ada lampu jam 10 mati. Saya masih dapat, Pak. Ya, lampu PLN itu jam 10 mati. Dulu masih pakai gensetnya akan mesin besar, ya. Masih itu zaman itu dulu. Salu pula juga begitu, lalu masih jahiliyah semua kita. Jadi jam 10 tidur. Apa orang sebelum jam 10 mengaji, belajar, karena mereka bilang belajar memang kita, mengaji memang kita, karena sebentar mau mati lampu. Tetapi dengan perubahan zaman
zaman semakin canggih, lampu sudah 21 kali 24 jam, ditambah lagi internet, anak-anak sudah tidak tidur lagi. Mulai dari pagi sampai tengah malam dibuka HP. Nah, ini yang dikatakan banyak anak banyak rezeki. Tidak bapak-bapak. Kalau kita punya anak banyak, tetapi bisa kita atur. Zaman sekarang susah. Papanya sudah tidur, anaknya satu di pelabuhan, nah, satu di Taman Masjidi, satu taman sana di kantor bupati. Dia tidak tahu lagi kesian kemana anak-anaknya. Tapi kalau anak-anak yang macam begini, subhanallah, ya. Anak-anak remaja yang masih mau datang di acara takziah seperti ini bagus. Anak-anak sekarang ini kalau ada orang meninggal takut orang datang, ya. Masya Allah. Mudah-mudahan tugas sekarang utama kita adalah mari ciptakan generasi yang solehah. Tidak harus masuk pesantren. Cuma pesantren di Parigi ini banyak sudah. Pesantren di Parigi ini banyak di mana-mana. Di Masigi saya sudah berapa pesantren. Rugi orang tuanya tidak masukkan anaknya di pesantren. Minimal ada 1 tahun supaya mereka bisa rasa bagaimana jauh dengan orang tua. Kegagalan seorang anak dalam pendidikan itu banyak tergantung karena kesalahan orang tua ketika awal mendidik. Saya masuk anak di pesantren, begitu anak hilang dia punya sandal, sudah pulang, paknya pancuri situ. Pesantren apa begitu? Begitu gurunya cubit sedikit, datang marah sama guru. Apa ini kamu kore-kore saya punya anak? Ya, orang tua banyak terlalu ikut campur dalam urusan pendidikan agama. Zaman dulu orang ke pesantren dilepas, pergi kau ke pesantren. Mau pulang tinggal nama kurang anak itu. Zaman sekarang tidak, ya Allah, ya. Memang benar, zaman sekarang ini orang tua kadang-kadang berlebihan dalam mendidik anak. Akhirnya anak manja, akhirnya anak tidak tahu agama. Kenapa? Belum selesai satu pesantren ditarik lagi. Ya, mudah-mudahanlah, ya, kita punya generasi muda ini, kita punya anak-anak belajar daripada kejadian-kejadian yang sudah ada. Ayo mari bersama-sama, ya, minimal ada 1 tahun dia rasakan pendidikan agama. Kalau mampu 3 tahun lebih bagus, 6 tahun lebih bagus, ya. Setelah itu lepas mau apapun yang terjadi. Berikutnya bapak-bapak ibu-ibu, almarhum sedang dikasih mandi sekarang. Kita ini masing-masing punya masalah, orang dengan cobaannya masing-masing. Kalau saya lihat keluarga besar Sapati ini cobaannya baru-barusan ini kehilangan anak mantu semua, ya. Habis Jumadin ini lagi suaminya Nukmah, ini lagi berturut-turut mereka, ya. Cobaannya keluarga ini berarti diambil orang-orang yang laki-laki yang anak mantu. Kita punya cobaan apa? Kita mungkin tidak dicoba dengan kematian, kita dicoba dengan sakit. Macam kita punya Ustadz Ismail, subhanallah. Kalau ada orang sakit di Parigi ini, wah, Ustadz Ismail ini sudah jagonya diuji oleh Allah dengan sakit. Bertahun-tahun sakit bapak-bapak ibu-ibu. Semua ada sehat badannya, tapi Allah uji coba dia dengan rumah tangga porak-poranda. Ada rumah tangga bagus, sehat walafiat, tapi rezeki seret. Masing-masing, tidak ada manusia yang bebas daripada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo jadikan ini masalah sebagai musibah, sebagai ujian dari Allah, ya. Mudah-mudahan setelah ini Allah berikan jalan yang terbaik buat almarhum, buat anak-anak almarhum, buat istri almarhum. Semoga almarhum ini selama hidupnya di dunia ini, mudah-mudahan semua amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kalau seandainya ada salah, hilap dan dosanya, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak bisa panjang-panjang ceramah sebentar malam, 2 kali baca ceramah. Ya, sebentar malam ini habis ya Aisyah ceramah di sana sama Ibu Halim di Hotel Harrison, takziah. Habis takziah saya langsung ke Jono Kalora, Isra Mi'raj. Jadi disimpan-simpan ini suara. Ya. Mudah-mudahan masih sampai sebentar malam suara. Mudah-mudahanlah kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya mati husnul khatimah. Amin. Tanda-tanda orang husnul khatimah itu bagus, banyak. Antara lain kita bisa lihat dari waktu. Waktu meninggalnya almarhum ini luar biasa. Waktu subuh
Waktu subuh itu waktu mustajabnya doa, dan waktu ketika dia mulai beraktivitas. Saya biasa itu Pak, 2:30, jam 3 biasa belum tidur. Saya ini sudah 4 tahun bahkan lebih tidak pernah tidur malam. Tanya saya punya istri ini, sampai disembunyi-sembunyikan kopi saya. Dia bilang jangan-jangan gara-gara kopi tidak tidur-tidur. Habis sholat subuh baru tidur, ya. Sholat subuh biasa saya duluan. Kalau saudara semangat sekali jam 4 saya sudah pagi. Mau di apa? Mau dipaksa mata, ya, ditutup begini mata cuma menghayal saja. Jadi saya kalau jam 3 dia kan biasa motornya keluar. Saya belum tidur, dia sudah pergi mencari rezeki. Subhanallah. Mudah-mudahanlah selama ini apa yang dia korbankan untuk anak istrinya dicatat oleh Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebagai akhir ceramah, satu tetes air yang kita kasih sama istri kita, satu butir nasi yang dimakan oleh anak kita, membentuk menjadi daging, menjadi darah, maka kita orang tua punya andil. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Manusia nanti tidak akan memperoleh apa-apa kecuali apa yang dia usahakan. Orang yang menanam, man zara'a hasada, siapa yang menanam dia pasti memetik. Kalau orang tidak berbuat baik di dunia ini, dia tidak akan dapat kebaikan di akhirat. Tetapi alhamdulillah kita punya anak. Anak itu adalah usaha kita. Kalau anak kita sholat, maka orang tuanya dapat pahala juga. Kalau anak kita berzikir, orang tua kita dalam kubur dapat pahalanya. Kenapa? Kita bisa begini, kita bisa sholat, bisa zikir, bisa apa? Karena hasil usaha orang tua. Beruntunglah bapak-bapak, ibu-ibu punya anak bisa sholat, punya anak bisa mengaji. Tapi kerugian besar orang yang bangkrut dunia akhirat ketika dia meninggal dunia, anaknya tidak sholat, anaknya tidak tahu mengaji. Dua ini saja. Tidak usah ajar yang lain-lain, matematika, fisika, apa semua. Yang penting dua tahu mengaji, tahu sholat. Maka inilah orang tua yang bangkrut. Mudah-mudahanlah saya ingatkan kepada anak-anak, kepada Iki, kepada adik-adiknya semua, ingat baik-baik bahwasanya tanda berbakti sama orang tua itu sholat. Kalau tidak sholat, bohong besar. Kamu bilang cinta orang tua, kamu tidak pernah sholat. Itu menyiksa orang tua di dalam kubur, ya, menyiksa orang tua di dalam kubur. Mudah-mudahanlah anak-anak ini insya Allah menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Demikian ceramah singkat pelepasan ini sebagai keluarga besar, mewakili keluarga besar almarhum, baik dari keluarga besar Lakoro, keluarga besar Sapati, dan mewakili juga kompleks ini, kompleks Al-Khairat. Di sebelah ini pondok pesantren Kiai Soleh Damat, di depan Al-Khairat, semuanya kampu dalam kompleks Al-Khairat ini. Mengucapkan duka yang mendalam kepada almarhum. Insya Allah kami anak-anak santri juga akan membantu. Bantuan kami ini tidak banyak. Kami cuma membantu untuk malam ini 3 malam berturut-turut akan ada khatam Quran, ya, khatam Quran untuk almarhum ini. Karena bagaimanapun walaupun cuma 1 tahun almarhum di sini pernah bagian daripada kompleks ini. Insya Allah dengan bantuan doa, bantuan bacaan Al-Quran, memuluskan almarhum untuk menuju kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terakhir, mewakili keluarga, kalau seandainya almarhum ini punya hutang piutang, namanya saya dia pedagang, silakan dihubungi keluarganya, istrinya, saudara-saudaranya. Hubungi kalau ada hutang piutang. Kalau seandainya almarhum pernah berutang sama kita, tapi kalau kita ikhlaskan, alhamdulillah. Sebaliknya, kalau kita yang berutang sama almarhum, jangan berdiam, bakas tahu, ya, karena begitu, biasa begitu. Kalau dia ada utang sama orang, begitu orangnya sudah meninggal, dia sudah berdiam, padahal kewajiban itu tetap dibayar. Kenapa harus utang? Kalau seorang syahid, seorang yang mati syahid, mati di jalan Allah, darahnya masih mengucur, darahnya masih menetes, maka ruhnya menuju ke hadirat Allah, langsung Allah perintahkan masuk ke dalam surga. Itu orang mati syahid. Tetapi Allah tanya, ini orang yang mati syahid ada hutangnya apa tidak? Kalau seandainya dijawab malaikat, ya Allah dia masih punya hutang di dunia, padahal dia mati syahid, kata Allah, suruh dia menunggu di pintu surga sampai lunas hutangnya baru kasih masuk. Sedangkan orang mati syahid
tertahan di pintu surga gara-gara hutang. Bagaimana kita tidak mati syahid, mati konyol banyak, dan mati bodoh juga banyak, ya. Maka bayar-bayar utang, bayar-bayar utang, insya Allah. Mudah-mudahan ini saja yang saya dapat sampaikan. Kita berdoa, insya Allah akan dipimpin Ustaz sebentar. Kita berdoa semoga almarhum husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.